Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau senantiasa menolong kami, Engkau senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan memberkati sehingga firman-Mu menjadi kekuatan sehat, menjadi kekuatan bagi kami semua, dan juga menjadi suluh dalam kami melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 2. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian bunyinya. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah Saul Sang Raja. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini diceritakan dari 2 ayat ini diceritakan bagaimana latar belakang Saul. Saul ini adalah seorang yang berada, keluarga yang kaya. Dia adalah seorang yang wajahnya tampan, tubuhnya tinggi, berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dia lebih tinggi daripada siapapun, lebih ganteng daripada siapapun. Dah gitu, keluarganya adalah keluarga yang kaya. Sukunya adalah suku Benyamin. Dan suku Benyamin ini adalah suku yang paling muda dibandingkan suku-suku yang lain ya, 11 suku yang lain. Ruben, Simeon itu kan kakak. Jadi Ruben ini yang paling muda, secara usia paling muda. Nah, tapi Tuhan di sini mau memakai Saul sebagai sarana dari Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel ya, karena Israel meminta hadirnya seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel supaya sama seperti bangsa-bangsa lain. Saul ini kemudian adalah pilihan dari Allah, dan Samuel nanti diminta oleh Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja. Nah, ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanannya memang Saul ini walaupun dia lebih tinggi, walaupun dia lebih ganteng, sekalipun dia dari keluarga yang berada dan keluarga yang kaya, tetapi rupa-rupanya dia tidak memiliki hati selayaknya seorang raja. Hati yang mau merengkuh umat, hati yang sangat berbeda dibandingkan dengan Daud, apalagi Salomo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun demikian, tapi Saul kemudian tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbenah. Saul diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menduduki jabatan itu. Saul diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memimpin. Bukan karena Tuhan mau menjeglongke mau supaya Saul ini terperosok begitu. Bukan. Tetapi karena Tuhan pun juga melihat ada potensi yang baik di dalam diri Saul. Tapi ya, karena Saul memilih untuk langkah yang berbeda, sehingga dia kemudian terperosok karena langkah-langkah
keputusan-keputusannya sendiri. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat diri kita, keluarga kita, apa yang kita miliki, tentu keadaan kita berbeda-beda. Ada yang berada, ada yang biasa-biasa, ada yang parasnya cantik, ganteng, ada yang biasa-biasa. Ada yang keluarga silsilah trahnya itu kemudian dicatatkan, ditulis lengkap, dibukukan, ada kumpulan-kumpulan trah, tapi ada juga yang tidak. Siapapun diri kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita orang kecil ataupun kita orang besar, Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap memandang kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang memiliki sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang dipandang berharga oleh Allah. Kita adalah umat yang disayang oleh Allah. Kita adalah ciptaan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Kita memiliki hikmat, kita memiliki kebijaksanaan, bisa menimbang segala sesuatu. Untuk itulah kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa sekalipun kita memiliki semuanya itu yang Tuhan sediakan bagi kita, tapi kalau kemudian kita salah memilih jalan hidup, salah mengambil keputusan, maka semuanya itu kemudian bisa diambil dari Tuhan, bisa hilang. Nah, oleh karena itu, belajar dari Amsal bahwa kebijaksanaan itu lebih berharga daripada emas. Maka kita kemudian bisa belajar dari keluarga Saul ini, latar belakang keluarga Saul ini, bahwa kita perlu juga berhikmat, siapapun kita, supaya kita bisa mengelola, supaya kita bisa menata, memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Saul menjadi raja bagi Israel. Memang kemudian bangsa Israel belajar bahwa seorang manusia itu memang ketika menjadi pemimpin, menjadi raja, sangat berbeda sekali ketika Allah yang menjadi raja dibandingkan dengan Allah yang menjadi raja. Nah, tapi inilah pilihan-pilihan bangsa Israel. Allah menghargai, Allah memberikan ruang bagi mereka untuk mereka kemudian juga belajar. Untuk kemudian bangsa Israel ini kemudian bisa mengambil hikmah dari segala yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita meminta hikmat pada Tuhan, supaya apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan kepada kita, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita memiliki hikmat untuk menata, merangkai, memutuskan yang baik dalam hidup kita. Belajar dari kesalahannya Saul, latar belakang keluarga Saul. Kita belajar supaya bisa menjadi orang-orang yang bisa lebih baik lagi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar, kami renungkan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan menjalani hidup secara berbeda dibandingkan dengan Saul, sehingga
damai sejahtera dari Tuhan bisa kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.